suka menghina hidung orang, nanti ketika lahir bayinya, anaknya, hidungnya sebesar bola. Ya gitu superstisi saya ngerti, tapi ada moralnya di dalamnya. Kepahitan itu menularkan kesalahan orang kepada Anda. Kepada siapa Anda pahit, Anda jadi seperti itu. Tapi episkiaso ini artinya lain. Kita pelajari dulu, 1, 2, 3 katakan. Episkiaso. Lagi. Oke, episkiaso itu artinya shadow. Bayangan. Kita buka dulu Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Masih tetap tentang Petrus. Saya sangat tertarik dengan Petrus ini. Karena Petrus ini anak muda, umur 20-an. Usia beda sekitar 8 sampai 10 tahun sama Tuhan Yesus. Dia itu masih sangat muda belia. Semua rasul-rasul yang lain 12 itu masih muda-muda semua. Jesus chose 12 young men. Tuhan memilih 12 anak muda. Yesus memilih mereka karena hati mereka terbuka. Saya percaya Yesus memilih setiap kita. Dan kita akan pelajari dari kehidupan Petrus. Orang ini adalah orang yang dekat sekali di hati Tuhan. Kita baca terlebih dahulu apa yang terjadi setelah Yesus diangkat dan setelah Pentakosta. Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai yang ke-16. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Saya ulangi lagi, bukan sebagian dari mereka, tapi semua mereka disembuhkan. Petrus, mari kita pelajari ya. Ini sudah saatnya gereja mula-mula telah berdiri. Ini pasca Pentakosta. Bukan lagi Petrus yang sama yang menyangkali Yesus berapa minggu yang lalu. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Petrus yang telah menjadi an established apostle atau menjadi seorang rasul yang sudah mapan. Tapi masih tetap di dalam pembentukan Tuhan. Rasul Petrus ini sekarang sudah menjadi soko guru gereja, menjadi pilar kebangunan rohani. Dia menjadi ring leader, pemimpin utama, paling tidak di pasal 5 sebelum Paulus nanti menjadi rasul kepada bangsa-bangsa. Petruslah nama sehari-hari di mulut orang Kristen hari itu. Di zaman itu, kalau bicara soal leader mereka, apa-apa pertama-tama selalu kepikiran Petrus dulu. Petrus ini memang seorang yang sangat diurapi, tapi dia juga banyak cacat celah seperti kita. Nah, kita akan pelajari ya, bagaimana cara Tuhan berpikir. Seringkali manusia itu pikirannya itu lugu. Kita itu agak alergi dengan yang sifatnya kultus individu. Oh, jangankan Anda, saya juga sebenarnya tidak suka dengan yang namanya one man show atau mengkultuskan satu orang pribadi di dalam gereja. Tetapi dari cerita ini harusnya menurut saya, kalau saya jadi Tuhan tak hapuskan. Kenapa? Petrus jadi primadona di sini. Dia jadi idaman. Bahkan dikatakan di sini lewat bayangan Petrus, orang-orang disembuhkan atau minimal lah ayat 16 dihapuskan kan masih aman. Kita bisa berdebat terbuka. Mereka sih semua mengharapkan Petrus itu lewat supaya bayang-bayangnya kena. Tapi kan gak harus ada konklusi ayat 16 bahwa mereka disembuhkan. Bisa aja bilang mereka itu orang edan semuanya. Masa minta bayang-bayang orang? Masa minta episkiazonya Petrus?
Jangan dong, jangan lihat manusianya dong. Lihat Tuhan. Berapa banyak, berapa sering kita dengar itu. Ketika seseorang dengan lugunya datang untuk mendengarkan khotbah seorang pendeta. Atau ketika kita itu look up kepada satu figur pemimpin kakak rohani yang menuntun kita. Tidakkah Tuhan tahu itu bahaya? Bahwa kita bisa mengidolakan dan akhirnya menjadikan seorang manusia biasa sebagai berhala? Tapi kenapa Tuhan aman ya? Tentang Tuhan itu gak gitu, Tuhan itu gak picik seperti kita. Ayat 16 ditulis dan mereka semua disembuhkan. Kalau Tuhan gak berkenan, kenapa Tuhan tetap jawab iman mereka pada bayang-bayangnya Petrus? Harusnya Tuhan berkata, berhala, berhala, najis, blasfemi, atau menghujat Allah. Kenapa kalian gak berdoa aja di rumah, di mana saja doa sama aja kok. Asal nama Yesus kan. Kenapa mereka semuanya berjubel-jubel datang minta jamah bayangan. Kalau lebih tepatnya, mana bisa bayangan di jamah. Kalau jubah Yesus bisa. Tapi mereka hanya minta supaya bayangan itu kena. Kenapa Tuhan gak marah? You see, God has very unique covenants with his apostles. Very unique. Betul, Paulus pun nanti sama Barnabas disembah kok. Disembah di kuil, dianggap mereka itu dewa menjelma. Karena ada satu orang lumpuh di kota itu disembuhkan lewat khotbah mereka. Penuh resiko memang karena manusia itu dikit-dikit mengira ini Tuhan. Nanti kalau Tuhan dikira hantu. Kebalik tuh Tuhan bukan hantu waktu Yesus berjalan di atas air. Manusia memang sangat rawan. Tapi Tuhan gak panikan. Tuhan gak panikan. Malah justru dijelaskan di ayat 12 supaya kita ngerti ya. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Belum sampai di level revival of the people. Belum sampai di level the believers revival. Dalam bahasa Inggrisnya, by the hands of the apostles. Spesifik loh, sangat detil. Merujuk kepada tangannya rasul-rasul. Sampai-sampai nanti Petrus ketika pergi ke Samaria. Filipus pun urapannya masih setengah. Terjadi mujizat kesembuhan orang lumpuh berjalan satu kota itu. Bersukaria. Mereka diselamatkan, dibaptis pula. Bahkan banyak roh jahat itu keluar dengan teriakan. Menunggu sampai Petrus dan Yohanes datang ke Samaria baru terjadi kebangunan rohani fase berikutnya itu kepenuhan Roh Kudus. Sampai-sampai ada seorang mantan penyihir, ex-dukun berkata, "Can you give me that gift?" Bahasa Singapurnya, "I pay you lah." Tak bayar berapa? Kasih gua, kasih karunia itu aku mau. Petrus ngamuk karena best friend-nya disinggung. Lu menghujat Tuhan masih mendingan, kamu menghujat Roh Kudus. Roh Bapa, Roh Kristus. Yang menobatkan orang. Kalau kita menghujat Tuhan karena kita gak ngerti ya. Lain cerita, ini Roh Kudus yang menginsyafkan. Kamu hujat. Dia berkata, kamu dan your money go to hell. Pergilah ke neraka. Ketakutanlah Simon. Itulah kasusnya Simon versus Simon. Simon Petrus versus Simon si penyihir itu. Karena penyihir itu dukun pun bisa lihat tangannya para rasul itu ada something. Di sini juga dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat. Not by the believers' hands yet. Belum dari tangannya orang percaya. Tapi khusus spesifikasi pada tangan rasul-rasul by the hands of the apostles. Pahami satu hal. Memang serba rawan. I understand, saya mengerti. Tapi kerajaan Allah bukan demokrasi. Tahukah Anda? Kerajaan Tuhan juga bukan one man show. Ujungnya lakon sesungguhnya adalah umat Allah. Sedangkan rasul-rasul itu hanya kesetnya, reklame saja. Tapi kerajaan Allah itu meruncing dari atas. Bak urapan di kepala, bukan di jari jemari kakinya naik ke atas. Urapan itu dari kepala ke janggut turun ke bawah. Makanya kalau kita punya masalah dengan leadership, ujung-ujungnya kita yang kering. Saya nggak ngomong gini untuk menambahkan kuasa kepada para pendeta loh ya. Malah justru para pendeta harus mawas diri. Makanya sebelum ini, saya bersyukur waktu kita adakan annual meeting tahun lalu, akhir tahun. Saya kasih judul martyrdom, yang datang bukan kalian, yang datang itu hamba-hamba Tuhan. Betul-betul sunat kulit katan. Habis betul-betul dikebiri sama Tuhan.
Saya dihancurkan dulu, lalu saya hancurkan mereka. No. Kalau saya khotbah itu, saya akan usahakan sebagai gembala itu, khotbah itu dua sisi kalau beri makan. Sisi pemberi, sisi penerima, sisi pemimpin, sisi yang dipimpin. Tapi sekarang giliran yang dipimpin. Makanya itu orang kalau punya masalah dengan leadership, termasuk kalau leadership itu salah. Kalau hatimu salah menanggapinya, bukan dengan cara yang alkitabiah, nanti akhirnya tertular ya kan. Benci sama papa, benci deh. Nanti waktu dia sendiri dewasa, dia melakukan kesalahan papanya. Makanya gak boleh kepahitan. Makanya orang kuno itu betul. Ya itu sih superstisi, tapi sebenarnya firman Tuhan juga sudah ajarkan. Misalnya orang kuno zaman dulu kalau lagi hamil itu jangan sampai gak suka sama tetangga. Nanti keluarnya bayinya mirip tetangganya. Suka menghina hidung orang, nanti ketika lahir bayinya, anaknya, hidungnya sebesar bola. Ya gitu superstisi saya ngerti, tapi ada moralnya di dalamnya. Kepahitan itu menularkan kesalahan orang kepada Anda. Kepada siapa Anda pahit, Anda jadi seperti itu. Oke? Tapi saya coba bicara kepada kalian semua tentang suatu prinsip ilahi ini. Bahwa kerajaan Allah non-demokrasi. Tapi teokrasi. Demokrasi itu sistem pemerintahan. Voting bersama. Teokrasi itu pilihan Allah. Korah, Datan, Abiram gak suka. Musa pilihan kok. Mau apa? Musa pilihan Allah. Dan Allah memilih rasul-rasulnya. Tak terkecuali Petrus. Petrus ini punya tempat istimewa di hati Tuhan. Tuhan tuh gak pilih kasih ya. Sekalipun jikalau Tuhan pilih kasih pun kita harus kamguan. Bahasa Hokian. Kita harus bisa menerimanya. Kita loh dipilih kasih tetap gak layak kasih kok. Jadi kalau ada orang dikasih lebih ya sudahlah kalau mereka dikasih 5 mina. Orang lain kasih 5 mina, teman tetangga kasih 2 mina, gue dikasih 1 mina. Itu pun mina bobo. Gak apa-apa. Kita gak masuk neraka aja sudah super terima kasih atau kamsyah. Mana bisa kita menuntut Allah, menuntut lebih wong dari sononya berhutang budi kok, nuntut apa? Nah, meskipun kita mengerti bahwa kerajaan Allah itu teokrasi. Allah itu memilih orang-orangnya. Karena itu visi itu sangat penting sebelum terjadi provisi. Sebelum ada provision itu ada vision. Tuhan punya pintu dalam hidupmu. Dan pintu itu visi yang lebih tinggi. Bicara tentang sesuatu yang coming from not under, coming from above. Dan itu tidak bisa Anda ciptakan semau gua. Kerohanianku kan kerohanianku. Iya UMR dasarnya bisa. Tapi segala sesuatu yang Allah akan tambahkan dalam hidupmu itu bergantung bagaimana Anda hidup dalam visi yang lebih tinggi. Yang bukan menjadi milikmu. Orang yang melayani visinya sendiri, biasanya orang itu gak punya visi. Orang itu selalu mulai dengan melayani visi orang lain dulu. Selalu begitu. Visi itu ada supervisi atau supervision ya kan. Dijaga. Yesus pun loh, anak Allah Mesias, anak Allah pencipta dunia. Jadi Simeon dan Hana yang cubit-cubit pipi Yesus so cute di bait suci itu gak ngerti. Mereka sedang mencubit wajahnya pencipta. Tapi Yesus pun perlu belajar kata Ibrani. Belajar disempurnakan dalam ketaatan lewat penderitaan sebagai anak Allah. Yesus pun belajar untuk menjadi seorang intercessor. Lewat apa yang dia alami. Di bawah asuhan Yusuf. Lalu Maria. Bahkan umur 12 Yesus masih harus ikut mama papa pulang. Ketinggalan di bait Allah. Di gereja berdebat dengan ahli Taurat. Jesus loh. Melalui proses 30 years old. Baru dimunculkan di public ministry. That's Jesus. Perlu dicobai sama setan dulu. Sama dengan Anda dan saya. Jangan merasa Anda digoda sendiri. Yesus terlebih dulu. But God has his man. Lewat tangan para rasul. Petrus itu punya tempat istimewa. Saya cerita-cerita dikit ya tentang Petrus ya. Petrus itu yang lainnya murid Yesus tinggalnya di Galilea, di daerah-daerah danau situ. Cuman satu yang tinggalnya di Kapernaum, namanya Petrus. Karena itu waktu Yesus setelah kembali dari padang gurun pencobaan, salah satu mujizat pertama, Yesus salah satunya adalah pergi ke rumah Petrus di Kapernaum, lalu habis itu menyembuhkan mertuanya. Mertuanya itu sakit demam. Dan Petrus juga di Kapernaum itu
Yesus akhirnya memilih untuk jadikan ministry base-nya. Tahukah Tuhan Yesus itu lahir di Bethlehem, besar di Nazaret. Pelayanannya di sekitar Galilea, rumahnya di Kapernaum, supaya jangan salah. Rumah Yesus itu ngontrak, anak Allah, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Yesus tidak punya surat hak milik. Tidak ada SHM, bahkan tidak ada guna bangunan. HGB, hak guna, ya. Enggak ada. Yesus punya rumah itu, kasihan Tuhan kita. Suatu hari waktu pulang udah capek pelayanan, udah keliling itu, pulang mau istirahat, dikerumuni orang di Kapernaum. Lalu ada satu yang nekat bolongi atapnya, turunkan orang lumpuh. Itu rumah Yesus, itu gimana balikin kepada yang punya rumah. Yesus harus menambalnya. Nggak bisa toh Anda ngontrak lalu dijebol kiri kanan, kan nanti Anda harus ganti rugi. Itu dijebol sama mereka setelah sembuh lari. Bukankah Yesus berkata, angkatlah tilammu, kan pergi. Mestinya angkatlah tilammu, sebelum angkat tilammu bayar dulu renku. Tapi zaman dulu kok bisa dibolongi atapnya? Atapnya zaman hidup orang Yahudi bangsa Israel waktu Yesus, itu memang atapnya gak terbuat dari seperti atap kita sekarang. Gampang dibuka memang. Kapan? Dari semua muridnya, Yesus memilih untuk taruh home base-nya di hometown-nya Petrus. Sometimes saya pikir ya, gak tahu kenapa sih Tuhan itu kok sangat berkenan sama orang tertentu, I don't know. Kita jadi orang Kristen lama-lama tapi orang itu berkarunia, saya gak tahu. Ya kita bisa mengharapkan karunia itu, tapi kita gak bisa menentukan apalagi memaksakan. I don't know, but be glad kalau kita melihat orang lain dipakai Tuhan. Dan jikalau Anda mau dipakai Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan itu berkenan. Pakailah aku Tuhan, aku gak mau jadi orang Kristen yang baik saja. Pakai aku secara luar biasa, boleh loh itu. Kalau Anda tidak minta dipakai secara luar biasa, mendingan jangan minta dipakai sama sekali. Jangan jual mahal sama Tuhan, atau jangan pelin-pelan. If you want to be used by God, because in being used by God, dipakai Tuhan itu pasti akan bayar harga. Udah bayar, dapatkan produknya. Sekalian pakailah aku Tuhan, urapi saya. Petrus itu dikenan Tuhan kayak begitu. Jadi pahami ya, dari tangan rasul-rasul diadakan tanda-tanda mujizat heran. Mereka itu ketemu di Serambi Salomo. Saya baca lagi ayat 12, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Ini ajaib, menurut saya ini juga semacam dimensi mujizat. Bukan mujizat itu tetap miracle. Miracle itu supernatural. Ini alami, tetapi ini pun sebenarnya supra alami. Orang-orang ini loh, ingat nggak kejadiannya gereja mula-mula itu berdirinya gimana? Susah. Gereja itu kalau berdirinya satu kota, orang-orang itu saja, rumpunan biasanya dimulai dengan keluarganya, sepupunya mulai bergereja, lalu jadilah sebuah gereja. Masih oke sih, cara kita merintis gereja itu masih termasuk alami. Ini cara yang lebih nekat lagi. Pentakosta itu datang dari mana-mana. Dari mana-mana. Dari Afrika, Yahudi dari Irak, Yahudi dari mana-mana datang. Yahudi dari Mesir, dari mana, mereka sudah beda budaya. Ini ngumpul jadi satu, dan mereka tidak jadi pulang karena Pentakosta itu terjadi, mereka menjadi gereja mula-mula. Mereka memberitakan Injil kemana-mana, seperti yang saya katakan tadi, mereka pendatang. Mereka menyadari bahwa mereka hanyalah pendatang di bumi. Kok bisa ya mereka itu bisa kumpul selalu di Serambi Salomo, gereja pun gak punya. Serambi Salomo itu bait Allahnya zaman Herodes itu bait suci yang dibangun dengan porches atau dengan kamar-kamar, ada berapa yang besar. Ini kira-kira menurut saya outdoornya. Gereja mula-mula itu pinjem di sana, nggak tahu mereka mungkin bayar dari penjaga baitnya, penjaga Serambi Salomo mungkin bayar rental atau gimana. Mereka minjem di sana dalam persekutuan yang erat. Ajaib nggak? Mereka bisa bersekutu dengan erat, padahal bedanya langit bumi satu dengan yang lainnya. Yahudi dari Afrika itu lebih hitam, udah kecampur-campur seperti mungkin ada keturunannya pernikahan atau hubungan antara Salomo dengan Ratu Sheba yang datang dulu itu untuk menguji hikmatnya. Jadi kalau Anda hari ke Israel, ada orang-orang Israel yang lebih kebulean, ada orang Israel yang lebih hitam. Tapi mereka semua keturunan Yakub. Dicampur jadi satu, mana bisa akur? Akur tuh. Karena saya pikir ajaib ya. Terus terang ya.
Kalian tahu nggak, hari ini nggak perlu terjadi manifestasi apa kayak kuasa keajaiban atau tanda yang kelihatan, nggak perlu. Look around you. Thousands of young people here, ribuan orang muda di sini bersekutu dengan erat. Ya, meskipun ada social distancing tapi tetap berjubel-jubel datang. Bahkan sebagian tadi makan cepat-cepat, semoga nggak sakit mah. Langsung kemari demi kursi. Kalian itu iming-imingi apa sih ikut konferensi? Yang di sini berapa ribu? Yang di sono. Setiap gereja kita itu ratusan minimal, kalau bukan ribuan. Yang online. Sabtu-sabtu gini bukannya kencan berdandan, bukannya pesta pora, tapi ibadah. Kalian itu disuruh siapa? Hari ini datang begini. You know, what's amazing about the first church was their vision that united all of them. Visi itu supra alami yang menarik mereka menjadi satu sehingga mereka bersekutu erat-erat. Serambi Salomo loh, tempat ngontrak. Gak ada gereja, belum sebelum nanti. Berapa abad kemudian baru ada gereja dengan loncengnya seperti yang kita tahu secara tradisional. Mereka di sana pun nanti dianiaya, udah gak di Serambi Salomo lagi, di rumah-rumah. Kok bisa mereka ngumpul erat-erat lagi? Sometimes when I think about you, AOGers, I see God's miracle. Saya melihat mujizat Tuhan di tengah-tengah kita. Ada sebuah visi, malahan di sini datang pun disuruh, we will die, leaving a revival behind. Ya mungkin kalau kita kumpul sini ada artisnya, atau mungkin ada door prize-nya nanti yang pulang dapat BMW. Pulang mungkin minimal dapat iPhone atau apa. Enggak tuh. Datang ke sini disuruh hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ini ya buat orang dunia garuk-garuk kepala. Mungkin yang di luar sana itu yang tadi yang jualan makanan berpikir ada apa ya kok anak-anak muda datang semuanya ke mall Sabtu-Sabtu gini. Wow. Do you know that you are in the bubble of miracles? Kita gak kerasa waktu kita renang, masa kita kerasa basah? Kalau kita cuman ecek-ecek kaki gini ya basah lah. Tapi waktu kita di dalam air, kita gak kerasa. Do you know, tahukah Anda, kalian semua sedang di dalam sebuah bubble mujizat Allah, di mana ada perkenanan dan tanda-tanda heran menanti Anda. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Just the fact, faktanya kalian bisa kumpul sama-sama seperti gereja mula-mula. Mempersatukan mereka. Padahal khotbah bukan soal gimana dapat pacar. 5 langkah untuk dapatkan pasangan idaman. Gak ada. Malah diajari untuk pacaran gak boleh ngawur kok. Kalau gak ada Roh Kudus di hatimu. Tadi setelah sesi tadi, semua udah pulang gak kembali. Wah, aku udah bilang gak boleh pacaran kok. Ya kan? Gak boleh sembarangan kok. Aku hari ini diajari bahwa nikah itu karena cinta. Tapi harus demi misi. Kita merit itu untuk misinya Yesus Kristus. Waduh, gak siap aku. 400 dari murid Yesus meninggalkan Yesus di Galilea, sisa 12. Tak lihat malahan malam ini semakin penuh malahan. What's going on? I think there is a miracle in our midst. Mujizat tidak tentu dalam bentuk tanda atau mujizat, heran. Dimulai dulu dengan the spirit of miracles is here. Roh mujizat itu. Kita mungkin belum kita lihat mujizatnya dalam hidupmu. Percayalah, Anda sudah ada dalam kandungan. Seperti kita belum lihat anaknya. Tapi kalau orang itu sudah perutnya gede seperti itu bukan karena kembung angin. Tapi karena ada anak 7 bulan. Percayalah, gak usah diimani. Nanti 2 bulan lagi keluar anaknya. Believe it with all your heart. Tidak perlu diimani. Mujizat menjadi makananmu sehari-hari mulai hari ini. Mulai ke depan Anda akan melihat tanda-tanda heran. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Come on anak-anak muda. Ini yang saya sebut dimensi kerajaan sorga. Dimensi mujizat Allah. Waktu saya baca ini ya, saya bilang, kok bisa ya mereka ini ngumpul gini ya. Ayat 13.
Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Nah kan berkurang dong atau tidak bertumbuh. Kenapa mereka nggak berani menggabungkan diri? Tahu nggak kenapa? Karena barusan berapa ayat di atasnya mati 2 orang anaknya Safira. Yang korupsi uang sendiri lalu ngaku-ngaku bahwa itu semuanya adalah uang penghasilanku, kuberikan. Kepingin cari muka di gereja, dua-dua black cat dead mati seketika. Gereja tidak berkurang setelah itu, malah justru semakin mahal jadi orang Kristen. Aneh ya, di dunia ini, tempat yang mengajar, tempat yang mengiming-iming orang muda malah nggak bertumbuh pelayanan. Mau dikasih yang heboh-heboh atau gimana? Tetapi ketika salib Yesus ditinggikan, bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Strategi kita ini aneh. Yang kita tonjolkan adalah the cost of Christ. The cost, bukan cost ya, bukan harga. Cost, the cost of Christ, tujuan Kristus. Panggilan Kristus, misi Kristus. Bila Yesus ditinggikan, tak tinggiin sekalian suaranya. Dan salibnya ditegakkan. Malahan, pasti dan malahan dia tarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kasih DJ di depan gak ada yang datang. Tapi kasih salib bila Yesus ditinggikan. Dan salibnya ditegakkan, pacaran untuk Tuhan. Menikah pun demi misi. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ini persis gereja mula-mula. Umurnya juga puluhan atau belasan, sama seperti murid-murid yang awal. You know, kita sekarang mengalami yang para rasul alami. Tahukah Anda, what we are experiencing is a great revival. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, come on. Cuman bedanya satu aja, orang Indo itu lebih malu-malu. Lebih pasif-pasif, malu-malu gitu loh. Tepuk tangan disuruh. Tapi kalau orang-orang barat lebih langsung gitu ya. Itu aja bedanya. Tapi Tuhan tahu hati kita rindu. Saya tahu hatinya semuanya itu bersuruh berkata, pakailah aku. Nah, sebelum saya suruh tepuk tangan, tepuk kau dewek. Amin, amin. Kenapa orang-orang lain gak berani menggabungkan diri pada mereka? Karena mereka tahu, to be a Christian is a serious thing. Jangan main-main. Menjadi orang Kristen itu adalah sesuatu yang sangat serius. Mereka barusan aja lewati kejadian Ananias dan Safira. Gempar tuh seluruh gereja. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Nah, harusnya kalau disegani gara-gara hidup kita, kekristenan jadi berharga di mata masyarakat. Mereka semua takut bergabung, harusnya kan berkurang. Atau minimal tidak bertumbuh atau bertambah. Aneh bin ajaib ayat 14. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Malah ironis sebaliknya, nambah jumlahnya. Hebat gak? Apa yang terjadi di gereja kita hari-hari ini itu, kalau dihitung dengan statistiknya, kita tuh tiap hari ketambahan 20 orang loh. Mulai agak seperti gereja mula-mula, baptisan segala. Ya. Tahun lalu 3.500 dibaptiskan. Dalam waktu dan CG kita bertumbuh menjadi 5.000 CG sekian. 55.000 lebih sekarang mungkin terlampaui. Detik saya mengatakan ini mudah terlampaui. Kita gak boleh bangga. Karena itu masih jauh dari 1 juta. Kenapa sih gereja kok nargetkan angka? Kita gak boleh munafik saudara. Apapun yang berharga Anda pasti akan targetkan. Misalnya orang dunia itu time is money. Kalau mereka kerja punya perusahaan, masa gak nargetkan profit? Kalau kita sekolah masa gak nargetkan wisuda? Kenapa kalau ke gereja dijadikan kuburan? Gak apa-apa, aku kan sudah sibuk di luar sana, datang gereja itu mau tenang. Mau tenang itu kuburan. Gak heran gereja dijadikan cemetery oleh banyak orang, dijadikan kuburan. No, not this church. This church is a church. This church is not a cemetery.
Justru di dalam gereja ini kita dapat kekuatan untuk kehidupan kita di luar sana. Baik itu mahasiswa, ibu rumah tangga, pengusaha, whatever. Yang kita targetkan itu seperti kata-kata tadi waktu tarian. Bukan angka. Meskipun angka itu penting, namanya bilangan kalau Anda baca 5 kitab pertama di perjanjian lama. Bahkan di Kisah Para Rasul, Roh Kudus yang tulis angkanya. Hari itu 3.000 bertobat. Bayangin, Roh Kudus yang tulis. Lalu nanti ada lagi setelah sekian lama, maka jumlah mereka menjadi 5.000. Roh Kuduslah data entry pertamanya gereja. So it's important. Jumlah itu gak penting 1 juta itu kalau tidak ada orang yang gua peduli. Tapi kalau di dalam jumlah itu, ada orang yang kucintai. Percayalah saudara, Anda akan mengejar jumlah itu. Misalnya ada kapal karam atau kecelakaan pesawat. Ada penumpangnya 236. Lalu dikatakan di sana, semua tidak selamat. Hancurlah hati Anda. Tapi kalau dikatakan ada 100 di antara 236 itu selamat, Anda akan berharap agar 1 dari 100 itu adalah keluargamu. Kalau bisa, tingkatkan persentasinya. Tinggikan chance atau kesempatannya. 100 per 236 itu kan tidak ada setengah. Kalau bisa 150 per 236, lebih dari setengah, lebih dari separuh, 60% gitu. Kalau bisa minta sama Tuhan seperti Abraham bersyafaat untuk Lot di Sodom Gomora. Kalau bisa jangan 150, 180 ya. No, 190. Kalau bisa 210, kalau bisa 230 yang mati 6 saja. Kalau bisa, kalau hatinya mulia, jangan ada yang binasa. Numbers become important if your mother is in the plane. Angka menjadi perlu jikalau anak kita ada di situ. Cici kita, best friend kita ada di sana. Saya sih sudah gak ngitung angka best friend gitu-gitu. Sekarang saya ngitung angkanya kota dan negara. Bukan berarti saya hebat, bukan. Kita harus mentas, tidak boleh di Yerusalem melulu, harus ke ujung bumi. Tapi sebenarnya loh, ada orang pernah sekali warning saya begini loh, kalau semuanya gitu terus matanya, kapan lu pensiunnya? Nah ya itu loh, susahnya gitu loh. Fisik sih kepingin untuk slow down lah, paling tidak gereja kita udah besar. Tubuhku bisa lemah, rohku penurut sama Tuhan. Saya itu yang menghantui saya, yang bukan menghantui, kata yang tepat lebih kepada yang membayang-bayangi saya terus itu ada, bayang-bayang episkiaso, yang bayang-bayang shadow itu, yang terus membayangi saya, tidur jadi gak enak, bangun jadi gak enak kalau saya lari dari pikiran ini adalah, ya memang, keluargamu sudah selamat. Keluarga saya semua sudah selamat. Teman-teman saya rata-rata sudah selamat semua, banyak yang jadi jemaat kok. Teman-teman lama SMP, SMA yang dulu pernah saya pukuli juga waktu saya masih nakal-nakalnya juga jadi jemaat. Untung mereka gak pukul kembali. Tapi kerajaan Allah is not about me. How about those Christ died for, though I do not know them? Bagaimana dengan orang-orang yang meskipun saya tidak kenal, tapi kan Kristus mati untuk mereka. People need the Lord. People need the Lord. When we will realize, people need the Lord. Karena saya tidak hafal, jadi saya cut langsung. At the end of broken dreams, He's the open door. Da-da-da-da-da. People need the Lord. People need the Lord. Da-da-da-da-da-da-da. People need the Lord. How about those people I do not know but Christ knows them? Kalau pas saya lagi lari dari pikiran itu dan mikirkan diri sendiri, ya sudahlah, I'm okay, sudah cukup enough for me. Udahlah tutup buku, aku sudah masuk ke rekor muri. Pendeta termuda. Ya enggak sih, enggak ada rekor muri, tapi saya cuman ilustrasi. Pendeta termuda udah mencapai gini. Enggak, tugasnya bertambah sekarang. Kita harus ajarkan generasi yang lebih muda. Kalian bukan generasi selanjutnya by the way. Enggak ada generasi yang berikutnya di dalam gereja kita. Semua generasi sekarang. Sibuk gereja tidak menunggumu sampai tua. Bahkan tidak menunggu anak-anakmu lahir suatu hari.
Makanya orang yang datang dengan perut besar minta saya doakan, saya selalu klaim anak itu untuk menjadi pembangun visi. Jikalau dia bukan jadi full timer nanti perintis jemaat sungguhan, maksudnya misionaris, maka dia akan membantu misionaris-misionaris itu dengan keahliannya. Nanti dia punya karir bukan pelayanan, tapi dipakai Tuhan. Mungkin dia juga ada di samping itu ada status identitas, yaitu melayani sebagai coach misalnya, atau CGL, atau ketua sel. Tapi dia akan aktif untuk melihat dan menggiring 300 atau sampai 1000 gereja nanti itu kejadian, ada sumbangsi, dan ada blueprint, ada fingerprint, ada sidik jari orang itu di dalam visi. Sehingga orang itu boleh dikatakan hidup tidak sia-sia, mati tidak merugi. Kalau ada jemaat yang hamil gitu atau nggak punya anak, saya selalu berdoa Tuhan Yesus kasih dia anak. Atau yang sudah hampir melahirkan, saya berkata Tuhan aku klaim baby ini menjadi pembangun visi. Saya langsung tekan tombol notifikasinya Eagle Kids. Tangkap bola lucu-lucu anak kecil batita ini. Tangkap dan ajari mereka. Dalam kelas paling kecil. Super troopers dan sebagainya sampai ke voltagers. Bukakan jalan. Ibadah ke-1 kita siap setiap weekend. First class di gereja kita untuk anak kecil. Kalau kalian mau, kalau kita ke airport gitu ya. Boarding call kita dipanggil oleh pesawat. Yang masuk dulu itu yang first class. Yang kelas 1. Atau yang platinum dia punya kartu terbang. Membershipnya. Itu masuk dulu. Tahu nggak yang masuk hadirat Tuhan dulu secara korporat di gereja kita setiap weekend atau akhir pekan itu. Voltage kalau di Surabaya sini Sabtu pukul 1. Lalu habis itu anak-anak muda dulu. Kalian naik dulu. Anak-anak mudanya sini juga first class, business class. Kita loh papa mamanya itu loh yang ekonomi. Kita ekonomi kelas. Udah ekonomi kelas, kita yang jadi ekonominya. Don't you love the parents in this church? Tidakkah kalian semua cinta sama orang-orang tua yang ada di gereja ini? Saya notifikasi langsung beritahu, tekan loncengnya sama Kak Popo. Tangkap ya, ini bayi lucu-lucu kelihatannya. Ini pembangun visi semua ini. Kalau mereka bukan jadi misionaris, gue butuh 1000 pendeta. Gereja kita lu cuman sekarang 85. 80 berapa? Sama satelit-satelitnya semua. Masih ada 910 lagi minimal. Butuh 1000 pendeta. Setengah ini jadi pendeta langsung. Saya bisa dimarahin mama papa nanti. Kita butuh volunteer tak terhingga. 1 juta murid itu berapa CG? 100.000 CG, kalau 1 CG 10, kita butuh 100.000 CGL. Kalau semua full timer siapa yang jadi CGL? Full timer saya beritahu semua nggak boleh jadi CGL. 100.000 CGL. Kita sekarang masih malu aku. Kayak 1 lembar uang parkir 5.000. Itu seluruh jumlah CG kita. 5.000 saja. Kalau kita lihat 5.000 dari sisi, wow, gereja kita 5.000 lalu sombong kanan kiri. No way. Nggak boleh. Gereja kita itu cuman hanya only 5,000 cell groups. Only run baby run. Kok aku nggak bisa doa. Langsung dijorokkan. Doa. Kok aku gak bisa sharing firman? Gak bisa sharing firman. Bisa baca aja Alkitab sampai ngelontoki semua. Nanti teman-temanmu tumbuh secara rohani, gak usah dikotbahin. Gak bisa jelaskan kok, biarin Alkitab jelaskan dirinya sendiri. If you can read, you can lead. Oh come on. 100.000 CGL. Berapa sponsor? Kita humble aja lah. 1 juta itu di negara kita sendiri. Jangan bilang dunia, Asia, nggak usah lah. Asia itu paling banyak populasi seluruh dunia itu di benua ini. Di mana kita berada ini benua ini. Jangan bilang Asia lah, terlalu jauh lah ya, Samaria atau apa. Indonesia aja 270 juta orang. 1 juta itu, apa itu?
Kita humble aja. Kita kuatnya segitu. Daripada kita mimpi, seluruh bumi penuh kemuliaannya, lalu gak mulai-mulai. Kalau tanya sama orang ya, kita masak 7 macam gitu, enak. Yang enak yang mana? Pokoknya semua enak, berarti dia gak ada yang enak. Saya selalu sering tanya orang, belajar apa? Banyak, sebutkan satu. Gak inget. Bumi penuh kemuliaannya, oke. Dimulai dengan target yang jelas dulu, gak punya. 1 juta, 270 juta, tapi gak pernah mulai dari 1. Kita humble aja. We are not the only church in history. We are not the only church in the land. Will not be the only church that will win and disciple souls. Humble aja. Kita shareholdernya cuman 1 bukan persen, 1 per 270. Kelihatan kecil kan visi kita sekarang 1 juta? Sekarang paham kan kenapa banyak orang harus jadi pendeta. Tapi gak bisa kita datang, kok aku mau jadi pendeta? Lulus dulu. Saya mending punya pendeta dapatnya begini. Mereka dapat panggilan dan terbukti teruji, berkarunia lagi, integritas tinggi. Mereka itu mengorbankan sesuatu untuk masuk ke dalam pelayanan full time. Bukan karena gak bisa sekolah, gak bisa lanjutin kuliah. Bukan karena kuliahnya, bukan karena dia fail dapat D. Bukan karena dia punya GPA itu apa? IP-nya itu rendah. Oh tapi IP ku enggak loh kok, IP ku 3,9. 2 kali ngambil ditambah. Berarti 3,9 bagi 2 berarti IP-nya. Yang gitu, bukan. Nanti hanya makan minum dari jemaat. Tapi tidak menjadi nilai tambah buat jemaat. The best of the best yang harus menyerahkan diri. Mau tahu nggak kalau mau jadi pas pampres? Atau menjadi ajudan presiden dan perdana menteri. Dari AL, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dari kepolisian. Diambil yang utama untuk punya baret berwarna beda. Mereka lah pasukan khusus. Full timer, only a few. Sisanya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf. Yang ada di istana. Orang-orang yang berpengaruh untuk membawa visi kerajaan sorga. Jadi melalui bidang mereka. You see, we need 1,000 pastors. We need 1,000 pastors. Tapi bukan orang-orang yang berkata, aku mau jadi. Tolong sekolah dulu, selesaikan. Saya mending dapat yang kayak gitu tadi, yang berkarunia. Lalu setelah jalan, gembala-gembala kita yang sudah ada ini. Jarang atau hampir jarang yang lulusan teologi ya. Mereka lulusan bisnis lah, ekonomi lah, apalah, art lah, apa segalanya. Lalu terpanggil, masuknya pun penuh dengan gelut dan pergumulan. Ya. Lalu sekarang saya minta mereka semuanya susul, isi peluru. Karena mereka sudah menjadi besar, tapi belum cukup besar untuk 1 juta. Mereka harus menambah anak panah. Saya minta mereka satu-satu sekolah S2. Tahukah gembala-gembala utama kita yang di taraf regional, gembala pulau semuanya. Gembala provinsi, gembala pulau yang membawahi banyak jemaat di bawahnya. Sekarang semuanya ngambil master's program. Sekarang semuanya mengambil sarjana berikutnya. Graduate study, bukan undergrad. Sekolah yang baik. Supaya nanti kalian gak usah nyusul. Di sini nanti pasti ada banyak yang jadi pendeta. Amin. Termasuk mereka yang berkata, oh it's not me, hati-hati. Saya dulu bilang gitu. Tapi gak semua. Tapi kita butuh murid. 999.000 nanti itu semuanya murid di dunia sekuler. Orang-orang yang menjadi pewarna visi kita. Mereka yang menggembalakan bersama dengan Kristus. CGL kita semua kan volunteer, demikian coach dan TL-nya juga banyak begitu kan. Ayo bergerak semua. Oh haleluya. Bertambahlah jumlah dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan baik laki-laki maupun perempuan. Ayat 15 mulai kita bahas tentang shadow ini. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar. Ini kejadiannya ke jalan raya. Dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Ditaruh di
ranjang ala kadarnya atau matras, tikar juga, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya, mereka minta Petrus tumpang tangan, tapi ini ribuan. Setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Kata bayangannya disinilah keluar bahasa Yunaninya episkiaso. Episkiaso dicatat, itu punya dua arti. Satu, overshadowing. Bukan hanya shadow saja atau bukan hanya bayang-bayang, tapi membayang-bayangi. Kedua, arti keduanya shining brilliantly. Bersinar terang, cerah cemerlang, terang benderang. Aneh ya. Kalau kita baca gini, apakah Lukas si dokter ini, orang yang ilmiah sekali kok bisa miss penggunaan kata-kata. Dia kok bisa pakai term yang sama sekali bertolak belakangan dengan shadow sesungguhnya. Karena Lukas itu diilhami Roh Kudus untuk menuliskannya. Pemilihan kata Yunani yang dia pakai juga gak sembarangan. Itu sesuai dengan pilihan Roh Kudus. Ada banyak cara kita memakai kata-kata. Ya, saya bisa berkata aku mau makan itu I want to eat. Bisa juga I wish to eat. Bisa wish juga, we wish you a Merry Christmas. Make a wish, make a wish. Bisa juga I would like to eat. Atau bisa orang yang sangat cinta sama makanan, foodie banget, I love to eat. Ya kan? Atau bisa juga I'm dying to eat. Wah, desperate sekali aku pokoknya pingin air perigi Bethlehem itu. Pemilihan kata itu perlu. Kalau saya khotbah juga pemilihan kata, ini terjadi secara instan di sini Roh Kudus bantu. Dan Roh Kudus ketika dia tulis episkiaso dan setidak-tidaknya episkiasonya Petrus mengenai salah seorang dari mereka. Overshadow, so it's not a shadow. Dari sisinya mereka yang kena bayang-bayang Petrus dikira bayang-bayang. Karena mereka nggak melihat terang. Karena mereka berdiri berseberangan. Kalau kalian mau foto, di sebelah situ ada jendela terbuka, rembang tengah hari. Fotonya bagus, penerangan di ruangan juga bagus sekali, tapi kameranya bagus maksudnya, penerangannya bagus tapi ceklek, gelap. Gelap, namanya backlight. Backlight. Apalagi kalau nggak punya rambut kan, ceklek. Kalau ada flash langsung memantul. Backlight from the head. Ini dia jelaskan dari sisi orang-orang itu kiranya bayang-bayang Petrus. Tapi Tuhan itu mengerti kekanak-kanaan iman. Jadi Tuhan itu jawab bukan dengan cara yang aman. Tuhan itu kadang-kadang ngefuri atau ngalah demi untuk membantu orang. Dengan semua kerawanan yang bisa terjadi loh ya, mereka mengidolakan Petrus. Dari sisinya mereka lihat bayang-bayang. Kalau kita jepret lalu gelap, kita kira ada shadow di ruangan itu. Tapi sebenarnya justru karena terang, tapi di sebelah sisi sana, sang surya atau matahari, dia kasih terang, dari sini tuh terang, dari sana fotonya dapatnya gelap. Mereka lihatnya shadow-nya Peter, dari sisi Petrus, shining the brilliant light. It is not a real shadow. It is someone walking so closely to him, people thought it was his shadow. Ada seseorang yang jalan sama Petrus saking dekatnya dikiranya bayang-bayangnya. Nah ini orang-orang yang selalu lihat horror movie itu biasanya takut sama bayang-bayang sendiri. Bayang-bayang dikira hantu. Bagi orang yang kepenuhan Roh Kudus, bayang-bayang itu Tuhan. I want to be so close to Jesus that people may mistaken him to be my shadow. And I wish I could be his shadow. Andai kata saya bisa jadi bayang-bayangnya Tuhan. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi seperti kau Yesus. Lihat ini bayang-bayang saya. Langsung kelihatan. Nah ini kepalanya begini, ada ininya. Mirip sama saya, pasti ini saya. Kita mirip sama Yesus tuh lama-lama setan pun ketakutan. Lihat kita kiranya Tuhan. Makanya kalau kelepasan terjadi, ini kasus-kasus ekstrim. Lihat kita terang, langsung ketakutan. Berarti aku agak berhasil ikut Yesus. Kalau setan lihat gitu, wow, my cousin.
Sepupu ini. Gagal lu. Gagal total. A big fail. Tapi Tuhan itu bisa ngalah sama kita. Dia mau jadi shadow-nya kita. Banyak orang kan gini kan, Tuhan sertai aku. Sorry, bukan sertai aku. Urapi aku dan sebagainya. Tahu nggak? Kita minta hadirat Tuhan, Petrus jalan demikian rupa. He no longer requested Christ's presence. Dia nggak perlu lagi minta hadirat Kristus. Christ's presence was at his presence. Coba pikir, hadiratnya Tuhan Yesus ada di hadiratnya Petrus. Dengan kata lain, gak perlu dia itu dituntun Yesus, dia gak akan ngawur karena dia kenal Tuhan. Anak kecil kan harus dituntun, anjing tak terlatih kan harus dikasih tali. Kalau kita sudah menjadi dewasa, kita jalan kemana-mana gak mungkin pergi ke arah yang salah. Atau kaki kita itu rush into sin atau tergesa-gesa masuk ke dalam dosa. Jadi Tuhan itu aman sama kita. Saya aman sama istri saya, kalau jalan begini sekalipun saya kepalanya. Bukankah suami kepalanya istri? Tapi kalau saya lagi pergi gini, istri saya tuntun saya ke kanan, saya gak akan tanya, kamu mau tuntun aku ke jurang? Mungkin kalau di mall dia tuntun ke situ, saya aman aja, ikut aja. Mau dibawa ke arah toilet kek, atau saya diajak untuk ke toko tertentu kek, atau ke food court dulu kek, saya tenang aja dengan handphonean gini saya tenang. Because I am safe in my wife's presence. Jesus should be safe in his church's presence. Jangan minta-minta hadirat Tuhan, ngerengek-ngerengek sama Tuhan. Kasih hadiratmu dong. Tambahkan hadiratmu at your presence. Nanti sebelum kita pelayanan baru, give me your presence. Walk with him, he will be present. Kadang-kadang bukan Tuhan yang nuntun kita kemana. Kita jalan keluar, pagi hari, cawan-cawan, pagi hari bangun mau ngambil koran, di depan udah ada berapa ribu orang. Kena bayang-bayang. Mereka dekat sama kita, mereka dijamah. Bukan karena kita mendoakan supaya mereka dijamah. Tapi karena Allah ada di dalam hadirat kita. Itu yang disebut oleh Yesus di Yohanes 15. Seorang hamba tidak tahu apa yang dilakukan tuannya. Dia hanya pesuruh saja. Tapi seorang sahabat kenal hati sahabatnya. Saya rasa bayang-bayang tidak mengeluarkan sinar. Kecuali kalau itu bukan bayang-bayang. Episkiaso, itu bukan kata-kata untuk address Tuhan ya, itu bukan Tuhan. Episkiaso itu menunjukkan bahwa ada something more about his shadow. Yang bukan shadowy. Shining brilliant light. It's the presence of God di dalam kehidupan anak-anak muda. Hal ini nggak bisa ditiru. Mengapa keluargamu diselamatkan? Karena ada dirimu di rumahmu. Ini nggak bisa ditiru. Orang meniru metodemu gak bertumbuh. Orang mau tengking-tengking dalam nama Yesus yang Paulus beritakan. Malah diketawai sama setan. Dia ketakutan sebentar karena nama Tuhan Yesus. Dan karena hambanya Paulus. Tapi setelah itu dia tanya, who the toot are you? Setan kan pasti cursing. Kamu siapa? Dihajar sama anak-anak Skewa. Setan bisa gebukin pendeta, itu kan malu pendetanya. You see, ini nggak bisa ditiru. Bukan namanya yang menjadi mantra, kedekatannya. Anak-anak muda, walk in such a way. Makanya saya bilang jangan pacaran sembarangan. Saya nggak bisa jelaskan sama kalian. Saya dari 18 tahun, saya nggak munafik berkata saya nggak pernah salah, nggak pernah jatuh dalam dosa. Enggak, saya bergumul sama hormon lah semua seperti kalian. But my soul followed hard after thee. Early in the morning will I rise up and seek your face. Pay the price, young people. Jangan biarkan your anointing on and off comes and goes up and down. Pay the price. Pay the price. Pay the price. You don't pay the price to go to heaven. But if you want to take someone to heaven, you gotta pay the price. Kita nggak perlu ke sorga, nggak perlu bayar harga, itu penyamun di samping Yesus tuh. Tapi untuk kita membawa seseorang, ada peperangan rohani di sana. Tapi episkiaso juga berbicara tentang something else. Overshadow. Overshadow itu gini loh. Overshadow itu gimana ya? Misalnya, yang disebut orang yang steal the thunder atau yang mencuri spotlight.
Happy birthday to you. Semua nyanyi ini. Happy birthday to you. Wah teman-teman, wah surprise. Happy birthday to Nancy. Happy birthday to you. Baru masuk ke chorus kedua. Happy birthday. Nancy ulang tahun, Nina muntah-muntah. Lalu kejang-kejang. Nah itu being overshadowed, ngerti enggak? Stealing the thunder. Stealing the thunder. Karena ini ada sesuatu yang emergency, langsung dibawa karena dia epilepsi. Langsung dibawa. Percayalah, ulang tahun itu buyar. Yang ini negatif, yang positif apa? Yang positif adalah, kenapa Tuhan jalan sama Petrus seperti brilliant light dan memberkati siapapun yang dekat sama dia? Kenapa? Kenapa kok begitu banyak tanda-tanda heran lewat tangannya? Kenapa begitu banyak mujizat dan pertumbuhan? Kenapa begitu banyak buah? Let me tell you. Karena Petrus selalu memberi dirinya di overshadow sama Tuhan Yesus. Ini bukan shadow, overshadow. You cannot be anointed if you live for you. Forget it. You can only be saved. You cannot be anointed if you live for you. If you live for Christ, then you may be anointed. Saya ceritain ya, dikit ya. Overshadow saya gimana ya, saya belajar untuk tidak keluar. 2003, ketika hari Senin, liburan pendeta. Kebangunan rohani anak-anak muda, zaman itu kalian masih bayi, maybe. Sebagian belum dilahirkan. Saya pimpin anak-anak muda udah 3 tahun, gak pernah missing sekalipun ibadah youth. Saya selalu ada di situ. Belum zamannya saya keliling, traveling, atau belum masanya media. Belum ada internet. Oh ada nggak ya? Ada internet, tapi belum ada YouTube gituan. Dan juga bahkan belum zamannya FKA atau Festival Kuasa Allah. Saya pimpin anak-anak muda. Pemuda namanya, remaja. Belum namanya Army of God, nanti 2010 baru namanya begitu. Saya pimpin. Seneng nih kelihatan kebangunan rohani. Tapi ternyata Tuhan berkata terlalu kecil itu, ada sesuatu yang lain. Saya kira saya jadi youth pastor aja cukup. Happy sih, sebelum di Surabaya tahun 2000, dari tahun 95 saya berada di Ungaran. Ya, di Ungaran, lalu berkembanglah gereja-gereja di Jakarta, satu nyempal sendiri Jawa Barat, Bandung itu lahir lewat perintisan Non-Mawar Sharon. Waktu itu saya masih di Jawa Tengah dengan rekan-rekan, Koyo, Celipi, Komoro dan sebagainya, Kobernat. Lalu terjadi kebangunan rohani, saya kira ya sudah cukup wes segini aja. Saya pimpin kebangunan rohani anak-anak muda. Zaman dulu gak ada konferensi karena kita gak punya orang ahli. Lalu bahasa saya adalah kita cari modal dulu. Jadi dulu itu kita ringkesi jiwa-jiwa dari kampus-kampus dan sekolah-sekolah. Jadi kita tiap bulan atau tiap minggu kita selalu masuk ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus loh KKR. Itu kita masuk sendiri, saya masuk sendiri. Setiap Rabu Kamis biasanya itu langganan. Wah masuk, lalu masuk ke CG langsung. CG-nya waktu itu kalau anak-anak muda hari Sabtu. Lalu Sabtunya juga ibadah remaja, minggunya ibadah pemuda. Remajanya pukul 7 malam, hari Sabtu pemudanya hari Minggu pukul 1. Oke, lalu habis itu sudah saya kira by youth pastor cukup. Lalu mulailah rintis beberapa gereja. Gereja Malang, GMS Malang udah berdiri 2001, Jember juga. Ya, di sana juga Pak Kosem, Celani, zaman-zaman itu ya. Celena, zaman-zaman awal-awal itu, mulai ada Jember. Mereka mulai merintis ke sana, Jogja. Udah, gak banyak lah. Saya gak ngerti pokoknya, ya sudahlah, merintis beberapa di dekat sana. Kita menangkan kampus-kampus. Senin siang. Saya sedang berada di kamar saya sendirian, istirahat. Singkat ceritanya, susah untuk dijelaskan, Tuhan datang. Loh, Tuhan kan maha hadir, iya, tapi ini bukan kehadiran maha hadirnya. Ini Shekinah. Ada 3 macam kehadiran yang saya kenal, yang diajarkan dalam firman. 1, maha hadir. God is watching us everywhere. Matanya di mana-mana, Kitab Wahyu katakan, matanya pun ada 7. Dengan kata lain, dia maha tahu. Ada juga yang namanya indwelling presence atau kehadiran di dalam tubuh kita
Yesus udah ada di hati kita. Kamu akan di dalam aku di dalam kamu. Yohanes 15, pokok anggur dan carang-carangnya. Tapi ada satu lagi hadirat, namanya Shekinah Glory atau kehadiran yang dinyatakan, revealed presence. Kehadiran itu yang dialami oleh Yakub ketika dia tidur di Betel, dia berkata ternyata ini rumah Allah. Tempat dia menaruh kepalanya itu bantal, bukan bantal empuk dari bulu angsa, itu bantal dari batu, dia tidur di situ. Ternyata ada tangga naik ke atas dan merinding dia bangun tidur, dia dapat perjanjian dengan Tuhan. Saya mengalami sesuatu yang saya nggak bisa jelaskan. Tinggal nanti lihat aja dampaknya. Kalau itu Tuhan kan pasti berdampak secara luar biasa. Kalau bukan kan orang bisa ngoceh apa aja terserah dia. Karena ini bukan sesuatu yang sifatnya di dalam Alkitab tertulis, ini pengalaman pribadi. Tapi dari hati yang dipenuhi Alkitab, kerinduan untuk membangun sesuatu bersama dengan Tuhan. Saya nggak mikir apa-apa sih, kecuali menggebu-gebu untuk jiwa-jiwa. Saya tahu ada harga yang dibayar. Ya. Setiap kali Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar ya, Tuhan tuh selalu gerakkan hati saya untuk menyendiri. Meskipun saya sudah saat teduh tadi pagi, saya disuruh doa sampai satu titik seperti orang mengerang gitu loh. Doa itu sampai, seperti kemarin pada waktu di sesinya Pastor Mike itu, saya nikmati loh di sana, bisa berlutut berdoa. Padahal saya berlutut agak susah, karena lutut saya ini masih recovery. Tapi kalau lutut saya itu, berlututnya itu agak sedikit menjorok ke kursi gini, nggak terlalu sakit. Tapi kalau lututnya ke belakang gini, aduh setengah mati. Sudah berlutut setengah mati gitu, kita semua berseru. Saya nggak berseru untuk didengarkan oleh you. Saya berseru karena rerangan dari hati, karena saya tahu sesuatu besar akan terjadi. Saya berseru itu, nggak hanya berbahasa lidah. Dari dalam diri saya deep groan. Seperti Yesus sebelum bicara Ephata dan mencelikkan telinga. Baru selesai gitu, udah reda, suruh berdiri semuanya. Ya nggak apa-apa sih, karena nggak semua orang biasa. Tapi cara saya doa gitu, kurang lama menurut saya. Kita harus berdoa kayak orang Korea, kalau mau kebangunan rohani yang dahsyat. Saya kalau berdoa gitu, diajak berdoa kan. Suatu hari, tapi hari Senin itu saya nggak lagi doa. Saya lagi santai, tiba-tiba datang Shekinah itu. Singkat cerita, saya melihat tahta Tuhan. Ngerasa seluruh badan saya goncang. Bahasa roh saya, bahasa lidah saya berubah. Bukan seperti bahasa roh doa yang biasanya. Tapi seperti sebuah bahasa untuk bicara ke saya. Membypass pikiran saya. Jadi saya nggak ngerti, saya tidak ada prediksi dan tidak merencanakan lebih dulu. Bahasa lidah saya nggak bisa tiru. Saya nggak bisa ulangi lagi. Itu berubah menjadi kalimat bahasa Inggris bunyinya gini, we shall build you 1,000 strong local churches with 1 million disciples. Kami akan membangunkan bagimu, saya pakai kata kami bukan aku, karena saya tahu itu bukan visi saya, itu visi kita. Kami akan membangunkan bagimu 1,000 gereja lokal yang kuat. Roh Kudus bicara lewat mulut saya. Di hadapan Tuhan Yesus, pokoknya saya nggak bisa susah ceritakan, tapi saya lihat Tuhan. Saya lihat Tuhan itu 2 kali. Pertama waktu saya bertobat, saya melihat episkiaso itu. Saya dalam kisah pertobatan saya waktu saya maju ke depan di altar gereja kecil di Kanada, orang Indonesia nggak ada 100. Saya melihat terang, nggak niru-niru cerita Paulus, karena saya memang dulu jahat sama Kristus. Maju, saya melihat terang itu, di balik terang itu ada yang berbicara, audible, I am Jesus and I love you. Saya nggak melihat Tuhan, saya melihat terang. Bukan halusinasi, bukan vision. Saya lihat di seluruh ruangan sampai terang itu menjadi trans. Saya nggak bisa lihat orang sekelilingnya. Dan disitulah saya lahir baru. Dan Tuhan berkata, live for me. Tuhan nggak kasih saya mandat, hanya hidup bagi dia. Tahun 92 dan tahun 2003. Belasan tahun sesudahnya. Saya mendapatkan satu penglihatan. Saya melihat Tuhan kali ini. Lalu habis itu suara itu, we shall build you, kami akan membangunkan bagimu 1,000 gereja lokal yang kuat. Dan 1 juta dengan jelas, murid Kristus, bukan murid kami, murid Kristus. Setelah itu diangkat yang namanya pengalaman itu. Saya merinding semuanya, 2003 itu. Dan kemudian, tak lama kemudian kebangunan rohani mulai terjadi dan terus terjadi. Saya tahu bahwa 1,000 gereja ini sesuatu yang serius. Cuman saya kan gak bisa ngaku-ngaku bilang, saya lihat gini, saya lihat gitu. Saya berkata, Tuhan, if this vision is from you, kalau visi ini darimu, seperti dikatakan di kitab Mazmur, maka orang-orang mudamu akan rallying, semuanya akan antri dan akan berbaris di belakangmu di hari kerelaan mereka.
dan berperang bersama-sama. Wah, ditangkap sama orang. Orang tua pun menangkap, lalu Tuhan tambahkan Festival Kuasa Allah tahun 2004. Orang-orang tua mengalami lawatan Tuhan. Tak ceritain satu-satu ya. Ya. Kita ngadakan Festival Kuasa Allah itu tahun 2004, bulan Maret kalau nggak salah. Mau tahu tempatnya di mana? Di tempat di mana kalian sekarang duduk? Di SCC ini. FKA 1, 2, 3. Saya masuk ke ruangan, gak ngerti gimana caranya menyendiri dengan Tuhan sekian lama. Waktu itu kan saya sudah berkeluarga, saya minta izin sama istri saya. Saya menyendiri, solitary, berdoa di hadirat Tuhan. Episkiaso saya masuk lagi, tapi saya gak kerasa sesuatu. Saya masuk ke hadirat Tuhan dengan lemah lembut. Datang bosannya setengah mati sendirian. Sebelum FKA, saya pasti akan menyendiri. Misalnya saya FKA di luar negeri, saya akan menyendiri berapa hari itu dia sendirian. Enggak nonton TV ya, enggak HP-an, enggak TikTok-an. Kalau saya kontak itu hanya sama istri saya. Anak saya pun waktu itu masih kecil, belum bisa HP-an. Enggak ada apa-apa. Di balik itu enggak nonton TV, enggak nyalakan, no entertainment sama sekali. Hanya Alkitab saya buka, enggak makan, enggak minum. Waktu saya buka Alkitab, kalau lagi lapar-laparnya, pernah sekali saya lapar sekali. Saya ini makannya banyak. Jangan pernah menilai buku dari halaman depannya. Kalau saya lagi lapar-laparnya, pernah sekali saking laparnya saya nggak tahan. Saya lahap 16 pasal Markus sekaligus sekali baca. Untuk lupakan kelaparan jasmani saya. Setelah itu saya keluar datang ke sini, saya masih ingat. Tidak ada yel-yel orang sakit akan sembuh. Cuma tulisi Festival Kuasa Allah, sebuah perjumpaan tak terlupakan dengan Tuhan. Di mana Tuhan diarak-arak kuasanya ke dalam kehidupan orang. Itu orang datang, tempat ini penuh kayak begini. Ribuan. Ya nggak ada yang belakang itu belum dijebol. Lalu di sini semuanya. Ada orang datang dari Brunei Darussalam. Padahal di sana ya waktu saya dalam hadirat Tuhan itu bosen tahu nggak. Tapi saya tetap berada di dalam shadow-nya Tuhan. Kalau saya mau bersinar, saya harus di shadow. Karena Tuhan itu selalu bekerja lewat tiang api di sini, tapi tidak akan terjadi tanpa tiang awan. Anda harus dibungkus. Jangan tergesa-gesa, mau pacaran, mau jadi hebat, mau kaya, dibungkus. Dalam palungan, baru nanti jadi tiang api setelah tiang awan. Episkiaso itu shadow. Overshadow to shine. Mulai merinding. Setelah nyanyi 3 kali, bosan lagi. Daging diiris-iris. Saya kira masa mungkin powerful ya nanti ya. Gua gak kerasa apa-apa. FKA 1 itu gak mudah bagi saya. Datang ke sini, baru maju ke sini. Khotbah saya pokoknya gampang sekali yang bisa diingat. Injil ABC. Dasar. Waktu itu saya berdoa, waktu kita mulai menyembah dan menyanyi. Di sebelah sana terdengar kertek, 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 kertek. Orang-orang di satu sisi terdengar kertakan-kertakan tulang. Tiba-tiba satu orang yang datang dari Brunei Darussalam. Dengan penyakit langka digotong suaminya datang lumpuh badannya. Maju ke depan sini, lari-lari dan disembuhkan. Dan mungkin duduk di daerah tempat Anda duduk. Di FKA yang pertama saya melihat seperti ada kilat tiba-tiba datang ke situ. Seperti ada burung terbang tapi waktu saya lihat lagi nggak ada. Seperti di sebelah sana. My goodness, thunder, kilat-kilat datang. Waktu di dalam tiang awan, saya masuk dalam kelabu. Waktu keluar, bersinar terang. Jangan bosan di masa mudamu, lakukan perkara-perkara simple. Itu kelabumu. Itu tiang awanmu. Setialah dalam perkara sederhana. 2, lalu habis itu FKA diadakan lagi berapa kali? 26 Desember. Terjadi sesuatu musibah di Indonesia. Sebelumnya saya mendapat mimpi. Setelah saya mendapatkan pengalaman di kamar saya ketemu sama Tuhan. Lalu 1000 gereja lokal, 1 juta murid itu. Tak lama setelah itu, kan saya dulu sering sekali tidur malam-malam. Pagi kadang-kadang jam 12 saya tetap doa. Waktu keluarga saya sudah tertidur, saya masih berdoa. Saya minta mengerang-ngerang, tapi karena mereka tertidur pulas, saya nggak berani ganggu. Saya doanya itu berdoa sungguh-sungguh, menangisi jiwa-jiwa.
menangis jiwa-jiwa khususnya untuk muda-mudi, pemuda. Saya ditangisi pernah sekali waktu saya bangun. Waktu saya tidur lagi bangunnya nanti, waktu ke kantor mata saya sebelah sini pecah pembuluh darah tanpa saya tahu. Waktu saya sampai ke kantor diingatkan, kok kenapa matanya merah darah? Kadang-kadang sampai jam 4 pagi saya berdoa. Malam-malam yang saya habiskan untuk sembahyang minta jiwa-jiwa sama Tuhan. Di satu malam itu pukul 4, saya mendapat satu penglihatan. Ini setelah kejadian saya mendapatkan visi 1000 gereja 1 juta murid itu. Saya melihat seperti ada satu ombak di kamar saya. Gede sekali dan dia menebas kota. Saya sampaikan di ibadah umum waktu itu pukul 7 pagi kalau nggak salah. Saya berkata, saya melihat tsunami. 2004 setelah FKA, 26 Desember tsunami Aceh terjadi. Listen up. God is working mightily in our nation. Satan is working too. Allah bekerja dengan dahsyat melalui kita di dalam gereja maupun negara kita, bangsa kita. Tapi setan juga bekerja. Hancur hatiku melihat orang-orang mati ratusan ribu. Setan pun tahu angka itu berharga. Sekali sikat, tak tanggung-tanggung kalau dia bisa buat mati juta. Don't even think that your vision is so great. It is just right for our church. Listen, dengan ini saya terakhir. Episkiaso. Sejak hari 2003 itu. Lalu kejadian yang membuat hati ini marah sama setan tahun 2004. Saya membuat keputusan. Hidupku akan forever sampai mati di overshadow dengan 1000 gereja 1 juta murid visi ini. I no longer live for anything but this. Dan sejak saya cetuskan bahwa ini akan menjadi shadowku sampai aku meninggal dunia. Anak cucuku kalau mau menyandang margaku harus ada di shadow ini. Semua orang yang saya bimbing, semua yang saya mentori, anak-anak rohani harus ada di shadow ini. It's not about us, kita akan di overshadow. Overshadow kita adalah visi 1000 gereja dan 1 juta murid. Dan sejak kita cetuskan dan tidak pernah keluar dari bubble ini, aneh bin ajaib. Tanda-tanda, mujizat heran terjadi terus. Seperti ayat 16 terakhir, dan semua mereka sembuh. Kita melihat banyak orang disembuhkan. Banyak business company yang disembuhkan. Karena mereka mengizinkan hidupnya, bahkan company-nya di overshadow dengan visi 1000 gereja. Banyak pernikahan disembuhkan. Orang mau cerai sekarang jadi coach. Banyak anak muda kena narkoba bebas begitu aja. Begitu aja tanpa rehab. Karena mereka akan menjadi pembangun visi Tuhan beri mujizat. Malah saya kira kita mati kalau kita menyerahkan diri barang siapa. Menyerahkan nyawanya untuk aku, untuk firmanku, untuk Injilku. Malah memperolehnya. Saya kira dengan ada di bubble ini hidupku tidak akan ada freedom atau ada kebebasan lagi. Malah kita melihat kemerdekaan. Roh Kudus bekerjanya semakin menjadi-jadi. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya kira dengan menyerahkan hidup kita ke dalam bubble ini, kita lenyap, malah kita nambah. Malah terjadi kejadian-kejadian heran, tanda-tanda mujizat yang kita tidak sangka. Listen church, selama kita di overshadow dengan visi dari kerajaan sorga ini, akan ada penyertaan dan pembelaan Allah. Keluarlah dari visi itu, barang siapa menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Saya tahu kalau saya sampai keluar dari bubble ini, Allah tidak akan sertai saya. Saya mau khotbah sampai ngelontoki gimana pun juga pakai metode yang paling canggih. Mau gereja diobok-obok dibuat gimana, tidak akan ada pertumbuhan lagi. And whatever I say will fail. But as long selama saya berada di dalam tiang awannya, tahun 2003 yang tidak akan pernah saya lupakan selamanya. That is my overshadow. As long as I live in that bubble, the presence of God will be at my words. In my words, not at my words. Saya nggak berani lancang. Tuhan tidak akan saya perintahkan. Hadirat Tuhan akan ada di kata-kata saya. Hadirat Tuhan akan ada di dalam kehadiran saya. His presence will be in my presence. His presence will be in our presence. Bukan karena kita sakti, bukan karena kita hebat. Karena kita berada di dalam shadow-nya Tuhan.
Itulah sebabnya visi 1000 gereja 1 juta, 1000 gereja 1 juta murid ini. Kalau sampai saya perkecualikan Aogiers, berarti saya izinkan kalian mati. Tapi kalau saya beritakan seperti ini, siap-siap. Episkasio ini bukan menjadi awan, tapi menjadi api yang menghidupkan hidupmu. Siap-siap disertai, siap-siap dibela, siap-siap diurapi oleh Roh Kudus karenanya. Haleluya.